Hai teman-teman, di sesi Reiki kemarin malam yang dadakan itu, aku tuh tiba-tiba kayak dapet arahan untuk bikin another ocehan tentang energy update. Aku share apa yang aku dapat aja ya. Seperti biasa aku nggak paham astrologi, jadi aku nggak akan bawa-bawa apapun dari arah-arah sana. Dan ini mungkin nggak relate dengan teman-teman semua. Ada beberapa hal yang muncul dan aku catat cukup banyak. Aku nggak tahu ini akan seberapa panjang. Yang pertama aku dengar adalah kecemasan. Nah ini sepertinya bisa sangat luas ya teman-teman, bisa terkait keuangan, pekerjaan, relasi gitu ya, dan lain-lain. Overall aku nangkepnya ini terkait hal-hal yang belum terjadi. Jadi kayak banyak what if-nya gitu teman-teman. Aku rasa cemas dalam taraf tertentu masih wajar ya. Tapi kalau udah menjadi kecemasan yang berlebih gitu atau anxiety, aku rasa ada baiknya ini diurai dan diselesaikan ya teman-teman supaya nggak mengganggu keseharian kita gitu. Aku nggak akan mengurai tentang bagaimana caranya mengatasi kecemasan ini karena ini bukan tempatnya. Tapi yang bisa aku share adalah sadari dengan baik penyebabnya apa, root cause-nya apa gitu, dan apakah kecemasan ini benar-benar beralasan atau enggak. Jadi perlu diurai ya teman-teman, aku rasa sih supaya nggak berlarut-larut. Hal kedua yang aku dapat kemarin dan ini cukup spesifik, mungkin spesifik banget malah, khususnya untuk teman-teman praktisi dari modality apapun ya teman-teman. Kaitannya adalah dengan membangkitkan kesadaran. Ini bisa kesadaran kita secara personal gitu ya, atau juga secara kolektif. Punten aku nggak bermaksud ngajarin atau gimana, terutama untuk praktisi-praktisi senior yang jam terbangnya udah jauh di atas aku, termasuk juga guru-guru dan mentorku yang mungkin aja mendengarkan ocehanku ini karena ini di up di publik gitu ya. Aku sampaikan aja yang ya sesuai apa yang aku dapat aja teman-teman. Secara umumnya modal pelatihan atau pengalaman kita sebagai praktisi itu kan perlu bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu ya. Perlu bermanfaat dalam proses kita memulihkan diri sebelum akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain secara lebih luas. Bermanfaat ini bukan hanya dari sisi pelatihan secara misalnya ilmunya aja atau keahliannya aja, tapi juga dari sisi wisdomnya. Nah, wisdom inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran kita. Jadi ini aku dapatnya nggak perlu buru-buru mengambil banyak pelatihan ini itu dan memiliki banyak sertifikasi. Lebih baik pelajari dan jalani satu persatu dan kumpulin wisdomnya. Nanti setelah bermanfaat untuk diri kita sendiri, balik lagi baru bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan orang lain ini pun juga nggak langsung secara luas ya teman-teman. Biasanya sih gitu. Umumnya biasanya tuh orang-orang terdekat kita dulu, ring satu kita dulu lah ibaratnya. Misalnya orang tua, anak atau pasangan gitu ya. Lalu mungkin jadi meluas lagi nih ke teman-teman, entah teman dekat kita, sahabat, teman main, teman di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, bermanfaat ini nggak selalu artinya kita tuh praktekin ilmunya ke mereka. Jadi kayak misalnya aku kan Reiki ya. Bukan berarti aku prakteknya tuh artinya aku ngereikiin orang-orang di sekitarku. Enggak, sampai detik ini ibuku dan adikku juga masih nggak mau di Reiki. Bukan itu maksudnya. Tapi arahnya adalah vibrasi kita ini yang akhirnya udah bisa berdampak atau mempengaruhi mereka. Karena gini, kalau wisdomnya udah lebih baik gitu ya, kesadaran kita juga udah meningkat, vibrasi kita kan jadi lebih baik ya teman-teman. Nah, vibrasi ini nih yang akan terpancar dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Teman-teman pasti udah sering dengar ya, as within so without.
Kalau kita tenang, sekitar kita juga akan tenang. Kalau kita chaos, sekitar kita juga akan chaos. Jadi ke orang lain itu bukan tentang memulihkan mereka, tapi memancarkan vibrasi yang lebih baik itu tadi. Baru setelahnya kita bisa menyentuh orang-orang lebih banyak lagi. Umumnya yang aku temui dan yang aku alami seperti itu, teman-teman. Dan mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada dorongan untuk apa ya? Ini bisa nggak sih di skip gitu ya? Bisa nggak sih langsung ke orang banyak gitu? Ya kalau misalnya gini, kalau dalam arti bisa nggak langsung ke orang banyak dalam arti nyari klien atau apa gitu ya. Ya kalau ngomong bisa ya bisa aja, apa apa sih yang nggak bisa sebenarnya. Tapi biasanya akan kepentok juga. Ini yang aku temui ya teman-teman, dari beberapa orang yang akhirnya cerita ke aku menemuinya seperti itu. Patokannya gini, kalau di sekitar kita, ring satu kita itu tadi ya, terutama masih rungsing, masih chaos, masih banyak isu dan lain-lain gitu ya. Itu artinya itu cuma nunjukin kita aja bahwa masih ada masalah loh dalam diri kita, masih ada issues di diri kita ini. Ada pelajaran yang belum selesai, ada wisdom yang belum didapetin itu tadi, teman-teman. Tapi misalnya gini, ibaratnya gini ya, buat apa kita ikut banyak pelatihan gitu ya, atau punya sertifikat banyak, tapi sama orang tua masih nyimpen marah, misalnya belum bisa berdamai sama orang tua, sama pasangan dan atau anak tuh juga masih sering ribut gitu. Ributnya juga bukan cuma ribut kecil biasa, ribut gede gitu, nggak akur dan sebagainya. Nah, kita perlu berkaca dulu dari ring satu kita. Ring satu kita ini udah aman belum gitu. Nah, kalau ring satu juga dirasa udah aman, ya jangan keburu lega atau keburu seneng dulu ya teman-teman. Ini bisa jadi jebakan Batman soalnya. Lihat lagi secara lebih luas itu tadi. Gimana dengan teman-teman kita? Relasi kita ke orang-orang di luar ring satu kita tuh gimana? Aman nggak? Oke nggak gitu? Apa masih banyak kisruhnya juga? Nah, di lingkungan kerja gimana? Dan lain sebagainya. Nah, ocehanku barusan ini arahnya adalah ke spiritual ego. Setumpuk pelatihan dan sertifikasi tanpa dibarengi dengan menyelesaikan pelajaran hidup dan mendapatkan wisdom tadi, itu rawan membuat kita menjadi praktisi yang penuh atau bergerak dari ego. Jadi misalnya gini, jadi kayak punya belief, punya pemahaman bahwa oh aku ini healer, jadi aku yang menyembuhkan orang lain. Aku pernah ngoceh, aku lupa ya secara umum gini apa enggak, tapi ke beberapa orang yang praktisi terutama, bahwa coba pahami dulu konsep healer dari sisi yang tanpa ego. Perlu bisa memahami bahwa praktisi ini adalah perantara dari Tuhan ke orang lain. Yang memulihkan itu Tuhan melalui praktisi, bukan praktisinya langsung. Itu buat aku ya salah satu cara untuk memahami peran healer atau praktisi. Tapi sebenarnya peran praktisi adalah untuk menawarkan atau membagikan vibrasi yang lebih baik tadi, yang tadi aku sempat omongin sebelumnya, sebagai apa ya, peluang atau opsi gitu ya bagi orang lain yang terpanggil untuk menyamai vibrasi si praktisi ini. Ini aku pernah share, aku nemu reels beberapa, aku pernah share di grup LTA setahun yang lalu, mungkin sebelum LTA grupnya jadi ada community gitu. Kemarin juga aku baru share lagi di grup. Jadi ini suatu hal yang aku rasa perlu dipahami secara lebih luas ya teman-teman. Nah, balik lagi, untuk menyamai vibrasi si praktisi inilah si orang lain yang kita lihat sebagai yang perlu dipulihkan gitu ya ibaratnya.
dia nih perlu menjalani prosesnya sendiri. Dan peran kita sebagai praktisi adalah untuk menemani orang tersebut dalam rangka dia menemukan cahaya di dalam dirinya sendiri gitu. Makanya aku beberapa kali cukup sering aku bilang, I'm not your healer because you are your own healer gitu kan. Semua dari kita punya kemampuan untuk memulihkan diri kita masing-masing. Cuman memang ada orang-orang tertentu yang mungkin aja berperan untuk menemani yang memang lagi perlu ditemani gitu, teman-teman. Again, buat aku ini perlu disadari dengan baik secara sesadar-sadarnya, karena kalau enggak bener-bener rawan bisa jadi spiritual ego. Hal lainnya yang aku catat yang bisa aku share kali ini adalah tentang triggers dan emosi. Mungkin ada atau banyak dari kita yang mengalami triggers yang membangkitkan emosi-emosi tertentu. Aku cukup sering sampaikan ke cukup banyak teman-teman bahwa triggers are actually good. Untuk kita mengetahui PR kita tuh apa sih sebenarnya. Apa sih yang lagi perlu kita beresin saat ini gitu. Nah, triggers ini yang triggers yang bermunculan ini bisa juga memunculkan memori-memori tertentu, dan bisa jadi memori-memori ini adalah tentang kejadian yang kejadiannya tuh udah lama banget, teman-teman, bisa sampai 10 tahun ke belakang gitu ya. Ya lebih jauhnya lagi inner child gitu ya. Jadi aku rasa perlu dipahami juga bahwa triggers ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk memurnikan diri, entah dari kesalahan kita di masa lalu gitu ya, atau luka lama yang belum selesai yang mana membuat tumpukan-tumpukan emosi tertentu gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ada yang sedang mengalami ini, aku rasa ini adalah saat yang tepat untuk kita berlatih mengelola emosi ya teman-teman. Berjarak dengan emosi-emosi yang bermunculan itu. Jadi hanya sebatas menyadari aja gitu ya, supaya nggak jadi hanyut dan tergulung. Menyadari bahwa kita bukanlah emosi-emosi tersebut. Kita tuh hanya penyaksi aja. Nah, speaking of proses pemurnian diri, ini memang adalah waktunya untuk kita bebersih diri dari sampah-sampah batin atau kotoran jiwa, seperti yang waktu itu aku share beberapa waktu lalu kalau nggak salah di New Moon Januari. Bisa disimak di sana ya teman-teman, videonya ada di channel ini juga. Teman-teman mungkin terutama yang udah cukup lama bersinggungan dengan LTA gitu ya, atau juga yang sering melihat atau mengikuti wadah-wadah lain sejenis LTA, mungkin bisa lihat bahwa akhir-akhir ini banyak yang menyediakan sesi atau program yang mendukung atau bisa membantu proses pemurnian diri. Ini bukan suatu kebetulan teman-teman, tapi memang energinya besar ke arah sana, apalagi ini menjelang Ramadan gitu kan. Karena gini, kalau bicara Ramadan ya, secara prakteknya memang puasa itu puasa di bulan Ramadan itu kan hanya dilakukan oleh umat muslim aja gitu ya. Tapi energetically ini akan bisa dirasakan secara kolektif gitu, apalagi ini kan terjadinya di seluruh dunia ya. Jadi balik lagi memang energinya ini akan mengundang kita untuk membersihkan diri melalui ya triggers dan apapun yang bermunculan itu tadi teman-teman. Kalau di LTA sendiri yang akan dilakukan di bulan Ramadan nanti adalah Ho'oponopono. Aku sempat share juga beberapa hal tentang Ho'oponopono yang nggak akan aku share lagi di sini supaya nggak ngulang. Ada di, aduh aku lupa lagi, full moon kayaknya, full moon beberapa hari yang lalu. Jadi kalau di LTA ini bentuknya adalah program selama 4 minggu atau 28 hari, di mana kita akan sama-sama berproses ya teman-teman untuk pemurnian diri dengan menyelami 4 kalimat sederhana dari Ho'oponopono itu. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Nah, di setiap minggunya kita tuh akan benar-benar menyelami satu demi satu
dari kalimat-kalimat itu. Jadi kalau secara prakteknya tuh nggak hanya mengucapkan 4 kalimat tadi berulang-ulang aja gitu ya, tapi bener-bener eh, mendalaminya satu persatu, ngupas gitu satu persatu melalui meditasi, journaling, dan juga ada latihan-latihan mandiri in between itu. Jadi nggak setiap hari meditasinya. Aku nggak bermaksud membesar-besarkan, tapi aku juga rasa ini perlu disampaikan ya, karena emang ini tadi yang yang kecatat sama aku, bahwa ini adalah suatu proses yang dalam, yang tentunya membutuhkan kemauan, komitmen, dan juga keberanian. Itu makanya program ini ada persyaratannya, yaitu udah menyelesaikan program meditasi 21 hari atau menyelesaikan preparation program selama 9 hari yang khusus aku buat akhirnya untuk mengakomodir teman-teman yang mau join tapi belum sempat ikut yang 21 hari. Dan selain itu sebelum join juga ada kuesioner ya teman-teman yang perlu diisi supaya aku tahu kondisi teman-teman saat ini, berkaitan utamanya dengan cara mengelola emosi dan juga apa ya, your overall well-being lah, kondisi saat ini secara general tuh gimana. Mungkin terlihat ribet gitu ya, tapi ini ya again sesuai arahan aja yang aku terima. Aku cuman terima aja teman-teman dan tugasku udah ngejalanin gitu ya. Aku rasa ini untuk menjaga keselarasan energi kita semua yang mengikuti program ini. Bagi teman-teman muslim, mudah-mudahan ini bisa mendukung proses siam dan saumnya. Ada extra prompts juga dan latihan yang optional sifatnya gitu ya, yang memang khusus untuk teman-teman muslim. Dan bagi teman-teman yang non muslim, aku harap ini bisa mendukung proses pemurnian diri itu tadi. Dan program ini bukan program yang akan sering diadain ya teman-teman, kayak yang 21 atau 39 hari itu kan kemarin setiap bulan ada. Kalau yang ini so far yang aku dapat sih dalam setahun kayaknya 2 kali. Jadi mungkin yang berikutnya nanti baru menjelang akhir tahun. Kalau teman-teman mau join monggo, masih bisa, silakan chat aku. Preparation program ini bisa dimulai, sebenarnya udah bisa dimulai dari hari Minggu kemarin, beberapa hari yang lalu gitu ya. Maksimal besok supaya memulai program intinya itu nanti bisa sesuai jadwal, nggak nyusul gitu maksudku. Nah, menariknya adalah preparation program yang 9 hari ini bahkan diikutin juga oleh beberapa teman-teman yang udah selesai 21 hari teman-teman. Jadi apa ya, untuk memantapkan diri lah untuk mengikuti program intinya. Itu nanti program intinya di 1 Maret. Jadi kalau memang teman-teman juga ada yang udah selesai nih 21 hari dan merasa terpanggil untuk ikut yang 9 hari, monggo ya teman-teman, nanti chat aku aja. Another thing teman-teman, masih tentang proses pemurnian diri, itu juga termasuk melepaskan emosi-emosi yang terpendam tadi itu kan ya, tapi juga termasuk meningkatkan level kesadaran, yang mana bisa dilatih melalui meditasi loving kindness. Ini meditasi yang terbaru di LTA yang mudah-mudahan bisa diadakan secara rutin. Meditasinya nanti akan dipandu oleh Mas Andreas Pasolimpia, dan sesi pertama itu mulainya besok tanggal 20 Februari. Jadi nanti kalau berkenan join silakan chat aku ya teman-teman ya. Nah, meditasi loving kindness ini nih bagus untuk mengaktifkan cinta yang selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Cinta yang selama ini udah ada di dalam diri, tapi selama ini tertutup oleh luka, trauma, atau emosi-emosi yang terpendam itu tadi. Nah, di saat kita udah bisa terhubung dan merasakan cinta dari dalam diri, kita tuh nggak lagi mencari cinta dari orang lain. That's one thing. Dan di saat kita udah penuh dengan rasa cinta, kita juga jadi bisa membagikan dan menyebarkan cinta itu ke luar diri kita. Nggak hanya orang lain teman-teman, tapi juga semua makhluk. Kalau di Reiki Principle,
Yang kelima adalah just for today I will be kind to myself and every living thing. Dan pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kita semua nih saling terhubung. We are all interconnected. Sehingga apapun yang kita lakukan gitu ya, atau dan kita ucapkan ke orang lain atau makhluk lain, semuanya itu berdasarkan cinta itu sendiri. Dan tentunya ini meditasi loving kindness ini juga mendukung proses kita dalam memperbaiki dan juga merawat self love ya teman-teman. Nah, speaking about interconnectedness itu tadi, itu adalah salah satu yang memang sedang dibangunkan saat ini. Caranya atau prosesnya ya melalui apa yang ocehanku sebelumnya ini ya teman-teman. Ya Ho'oponopono, si loving kindness itu dan lain sebagainya. Oh ya, another thing juga untuk saat ini seperti yang aku sampaikan di full moon minggu lalu, oh ya persis minggu yang lalu, itu tentang penutupan siklus, baik siklus besar ataupun siklus kecil. Nah, triggers itu tadi yang aku mention di awal itu adalah ajakan untuk menyelesaikan suatu siklus tertentu. Dan bisa jadi berkaitan dengan memutus pola lama yang udah nggak baik lagi untuk kita. Terus misalnya berkaitan dengan menutup siklus ini apa ya, mengakhiri relasi-relasi tertentu gitu mungkin dan lain sebagainya. Oh ya, another thing teman-teman adalah tentang emotional attachment atau keterikatan emosi dengan seseorang, situasi, kejadian, atau tempat tertentu yang membebani kita saat ini. Attachment ini kalau nggak diberesin tuh rawan bikin kita stuck ya teman-teman. Jadi akhirnya kita tuh kayak muter-muter aja di kondisi kita sekarang gitu. Dan ini bisa sangat luas ya, attachment ini bisa sangat luas teman-teman. Tapi yang agak kencang bunyinya di aku dan yang tadi akhirnya kecatat adalah bisa jadi berkaitan dengan money blocks atau abundance blocks gitu ya, dan juga inner child wounds. Nah, si money blocks dan inner child wounds ini pun juga bisa berkaitan, bisa juga enggak. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang resonate, monggo diurai apakah ini berkaitan atau enggak. Kalau ada yang relate dengan ini, I don't know ya, si money blocks ini bunyinya agak kenceng. Coba disadari ya teman-teman, dipahami juga ini blockages yang ada sekarang nih apa aja sih gitu terkait si money and abundance itu tadi. Sadari dan diterima dulu teman-teman. Kalau udah baru bisa dilepasin. Kalau ada yang perlu bantuan Reiki untuk emotional attachment ini, bisa ikut sesiku malam ini jam 9 itu untuk cut cords. Jadi istilahnya tuh cord cutting ya, orang ada yang bilangnya cord cutting. Dengan energi-energi yang memberatkan atau membebani kita selama ini, termasuk si money blocks tadi dan juga inner child issues. Ini juga pakai meditasi Ho'oponopono ya teman-teman. Meditasinya itu dalam bentuk video YouTube seperti ini. Aku akan kirim Reiki jam 9. Jadi nanti kita play videonya sama-sama jam 9, aku kirim Reikinya real time saat kita masing-masing ngikutin panduan meditasinya. Kalau misalnya teman-teman merasa perlu melepaskan lebih dari satu hal atau isu gitu ya, saranku ambil yang rekamannya aja, supaya nanti bisa diulang sendiri sesuai kebutuhan. Intensinya juga bisa di set yang berbeda-beda ya teman-teman. Aku rasa bukanlah suatu hal yang bijak melepaskan sekaligus banyak hal dalam suatu saat yang bersamaan gitu ya, supaya kita emang bener-bener dapet gitu prosesnya tuh bisa berjalan dengan utuh. Kita melepaskannya juga sangat sadar gitu ya, kita tahu pelajarannya apa, kita sadar kita perlu ngelepasin ini, kita lepasin dengan secara sadar dan utuh dan penuh gitu. Makanya perlu satu persatu. Kalau yang nggak ambil rekaman, aksesnya aku tutup setelah aku selesai kirim reikinya teman-teman. Itu nggak lama sesinya tuh, rekamannya tadi kalau nggak salah
kayaknya nggak sampai 15 menit deh gitu. Oh ya, speaking of meditation, program Ho'oponopono tadi, semua program meditasi sih yang ada di LTA tuh semuanya pakai video ya teman-teman. Jadi nggak di Zoom, kita nggak perlu janjian di Zoom atau platform manapun setiap hari apa jam berapa, nggak. Jadi secara waktu itu sangat bebas dan sangat fleksibel. Itu aja teman-teman, ternyata panjang ocehanku yang aku yang bisa aku share saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman semua.